benar Tuhan, Kau memberikan kami hari yang terbaik. Hari di mana kami berjumpa dengan pribadi yang paling mengasihi kami, pribadi yang paling mengerti, paling menerima, paling menghargai kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya saat ini Engkau hadir melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam dengan rendah hati, menerima pengajaran kebenaran-Mu. Dan kami boleh meresap setiap kebenaran-Mu menjadi bagian kekal dalam hidup kami. Dan hidup kami diubahkan. Kami yang menerima firman-Mu diubahkan, diberkati, dan hari demi hari menggenapi rencana Tuhan. Hamba-Mu terbatas yang berkata-kata, Engkau sembunyikan kami semua di belakang kayu salib-Mu Bapa, supaya kuasa kemuliaan dan kebenaran-Mu terpancar melalui hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Kita masuk di minggu yang ketiga bulan pertama tahun 2025. Kalau Tuhan menibakan kita di tahun ini, ada visi, ada rencangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah saudara, hari kita belajar bersama-sama tentang satu panggilan besar, satu rahasia kehidupan yang besar, yaitu The Great Commission. Itulah amanat agung Tuhan. Waktu Tuhan naik ke surga, Dia memberi satu pesan yang disebut amanat agung. Pesannya itu apa? Yaitu menjangkau dan memuridkan. Itulah pesan Tuhan. Biasanya terakhir kali orang mau berangkat kemana atau waktu dia mau meninggal, dia memberikan satu pesan wasiat. Dan pesan itu biasanya sangat-sangat penting untuk kehidupan orang-orang yang dia tinggalkan. Pesan yang juga hari ini kita diingatkan kembali adalah pesan yang sangat penting itu. Pesan yang sangat besar itu. Tapi sering sekali pesan ini bukan lagi hal yang terbesar, bukan lagi hal yang terutama. Tapi pesan ini sering sekali pesan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu manggil seorang tukang pekerja di rumah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di kantor, ada bawahan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu panggil, atau mungkin anak di rumah, Bapak Ibu panggil, anakku, saudara, tolong kerjakan. Pindahkan nanti buku papa dari rak ini ke sana. Atau mungkin Bapak Ibu di rumah manggil tukang, nanti tolong ya perbaiki genteng ini supaya nggak bocor. Oke, siap bos. Tapi apa yang terjadi? Bawahan itu, anak itu, waktu memberi pesan, oke. Tapi waktu bosnya pulang, dilihat kok gentengnya masih bocor. Kok bukunya belum dipindahkan? Ngapain saja kamu tadi? Pak, saya tadi waktu mau memperbaiki genteng, ada tikus Pak. Saya kejar tikusnya sampai dapat. Baru tengah hari baru saya dapat, baru saya mati. Habis itu Pak, tumpah kopi gelas saya bersihin lagi. Habis itu Pak, ada orang yang buang sampah di halaman rumah, lalu saya marahin dia, saya kejar dia. Akhirnya tugas yang utama itu terlewatkan. Bagaimana Bapak Ibu perasaan Bapak Ibu sebagai orang tua? Bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai atasan di kantor Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai orang yang udah membayar, udah memanggil, tapi ternyata tidak sampai kepada tujuannya? Aduh, ngapain ya saya bayar kamu ya? Mungkin anak kita, aduh papa ini sudah bilangin berkali-kali, tapi kok kamu gak ngerjain? Pasti kita dengan hati yang sedih, hati yang kecewa, hati yang gak suka. Tapi saudara, apa yang saya ceritakan ini sering terjadi di dalam gereja. Kita terlalu sibuk dengan hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh pada fungsi dan tujuan keberadaan gereja.
Kita lebih suka ngumpul-ngumpul, kita lebih suka menerima sesuatu yang menurut pengertian kita itu baik buat kita. Sehingga kita tidak pernah menjadi gereja yang menggenapi rencananya. Minggu yang lalu kita sudah belajar rahasia kita menaklukkan dunia. Rahasia kita disertai Tuhan. Hanya satu. Apa? Waktu kita menggenapi panggilan Tuhan. Tuhan bilang apa? Taklukkanlah, beranak cucu dan bertambah banyak, berbuahlah dan bertambah banyak. Taklukkanlah. Mengapa banyak orang percaya, orang Kristen justru ditaklukkan oleh ciptaan, justru ditaklukkan oleh segala sesuatu dari dunia ini? Sebab mereka masih hidup untuk misi, kepentingan, tujuan diri mereka sendiri. Tapi hari ini, kemarin kita belajar rahasia kita menaklukkan uang, menaklukkan ketakutan, menaklukkan ancaman dari dunia ini. Satu rahasianya, hidup dalam panggilan Tuhan. Di saat kita fokus kepada diri kita, justru kita melihat kekurangan, kelemahan, kekhawatiran, kekecewaan, luka-luka yang akan kita rasakan. Tapi waktu kita memandang pribadi Sang Juru Selamat, Dia yang besar mau melibatkan kita untuk pekerjaan yang terbesar. Kita yang terbatas, kita yang terhina, kita yang sudah banyak mengecewakan, Tuhan panggil untuk pekerjaan yang besar itu. Maka kita akan takjub akan kemuliaannya. Kita lupa penyakit kita, kita lupa masalah kita lupa kekecewaan kita. Malahan waktu kita memandang kemuliaan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, berkat kita alami di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tadi sudah membaca ayat ini. Ada kata-kata yang sangat penting dan kita akan garis bawahi bersama-sama. Yaitu kata yang pertama adalah 70 murid. Tuhan memerintahkan, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain untuk mengutus mereka berdua-dua. Jadi kata 70 murid ini mengingatkan kita bahwa panggilan untuk menjangkau dan memuridkan itu bukan hanya tugas evangelis atau pendeta, tapi tugas ini adalah tugas setiap orang percaya. Bersama-sama katakan kepada saya, panggilan ini adalah tugas setiap orang percaya. 1, 2, 3. Yes, amin. Sering sekali kita sibuk dengan apa yang bukan yang utama. Kita getol dengan pekerjaan kita, itu bagus. Kita getol dengan pendidikan kita, itu keren. Kita getol dengan usaha perusahaan yang kita pegang, itu hebat, itu luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, kita punya panggilan bersama yang utama. Lewat pekerjaan, lewat pendidikan, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, satu misi yang besar yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bagaimana lewat usaha saya, lewat keluarga saya, lewat pelayanan saya, ada orang-orang yang akan merasakan buah yang manis. Dan lewat buah itu mereka berlipat ganda. Ya, kata 70 murid ini Tuhan mau kita melakukan panggilan ini bersama-sama. Bukan hanya sebagian jemaat Pabaton, bukan hanya sebagian anak-anak Tuhan di tempat ini, tapi semua kita mengerjakan kepercayaan yang besar ini. Tuhan menunjukkan 70 murid. Itu artinya kita semua melakukan misinya Tuhan. Mungkin ada orang berkata, Pak, itu kan tugas pendeta, penginjil. Saya kan gak pernah belajar. Saya kan gak pernah ikut teologi atau pelatihan misi dan lain sebagainya. Ingat, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang jiwa-jiwa, Tuhan bicara tentang makanan itu adalah jiwa-jiwa. Nah, saya mau tanya, makanan itu pilihan atau keharusan? Siapa yang di sini bisa memilih, saya nggak usah makan Pak 2 bulan Pak, supaya saya bisa beli rumah? Ada? Makanan itu bukan satu pilihan, tetapi satu keharusan, sesuatu yang mestinya. Artinya saudara, penginjilan ini adalah satu panggilan yang mesti terjadi atas orang percaya, bukan pilihan. Ya. Kalau saudara
kita mengerti akan kebenaran ini, maka penginjilan, penjangkauan dan pemuridan itu bukan pilihan buat kita, tapi satu keharusan. Mesti Tuhan, lewat kehadiran saya di kota ini, lewat kehadiran saya di keluarga ini, lewat kehadiran saya di perusahaan ini, mesti ada orang yang merasakan buah kebenaran lewat hidup saya. Mesti ada Tuhan. Soal percaya atau nggak percaya, tapi aku harus lewat aku ada orang yang mendengar kebenaran. Karena buat kita, penjangkauan dan pemuritan itu yang utama. Jangan biarkan penjangkauan dan pemuritan itu jadi yang terkecil, ya jadi yang terbelakang, jadi yang biasa-biasa. Seharusnya ini yang paling luar biasa. Mungkin kalau dunia ilmu pengetahuan sekarang ini menyatakan pekerjaan yang paling luar biasa itu adalah mengirim manusia ke bulan, betul ya? Atau mungkin satu pelayanan, pekerjaan yang membuat orang yang tadinya sakit jadi sembuh, seorang dokter. Mungkin apalagi seorang entrepreneur yang tadinya hidupnya nggak punya pekerjaan, lewat entrepreneur ini jadi hidupnya bekerja, bahkan mempekerjakan banyak orang. Itu keren, itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi ada satu pekerjaan yang membuat saya hari ini berdiri di tempat ini. Apa itu Bapak Ibu? Lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita tekunin, orang tidak hanya bisa datang ke bulan, orang tidak hanya sembuh, sakit lalu sembuh, tetapi lewat apa yang kita kerjakan, ia masuk dalam kerajaan sorga. Ada satu proyek besar yang menjadikan manusia kaya, sehat secara jasmani, rohani, mengalami penerimaan, pengakuan, dikasihi dengan kasih yang sejati, yaitu lewat Injil yang kita beritakan. Orang sakit, besok bisa dia sakit lagi. Orang sakit yang hari ini sakit dan besok sembuh, besok dia bisa sakit lagi. Tetapi waktu kita menerima Injil, maka di sana ada kekuatan yang dialami untuk mengalahkan segala sesuatu dari dunia ini. Amin, saudara. Yang kedua, kata yang saya mau ajak kita bersama-sama melihat adalah tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ladang sudah menguning, tapi tuaian ini sudah banyak dan menguning, tapi pekerjanya sedikit. Kenapa saudara pekerjaan pelayanan, penjangkauan dan pemuritan itu sedikit orangnya? Kenapa? Berapa orang yang mau ikut terlibat di pelayanan yang Kemang? Berapa orang yang mau terlibat dalam pelayanan Ciawi? Hanya sedikit orang. Kenapa saudara? Saudara tahu kenapa? Karena pelayanan penginjilan dan penjangkauan itu tidak populer, tidak ada namanya, bahkan yang ada pengorbanan. Kita berkorban juga nggak ada yang lihat. Beda kalau pelayanan di gereja, kelihatan di panggung. Hebat ya, kamu keren ya. Ada karena pelayanan penginjilan memuridkan. Ada satu pelayanan yang juga tidak populer, yaitu berdoa. Berdoa itu di belakang layar. Tapi pelayanan ini yang paling tulus, mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Sang Juru Selamat kita, kepada sumber kehidupan kita. Banyak orang berpikir, apa sih pelayanan penjangkauan pelayanan itu harus peduli sama orang, harus berkorban sama orang. Ngapain? Saya aja masih kurang. Justru kita berpikir, saya masih kurang-kurang, kita akan kurang-kurang terus. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun milik kita, kurang terus, kurang. Kenapa? Kita mengarahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Tapi waktu kita menginjili, menjangkau, kita sedang mengarahkan hidup kita kepada panggilan sorgawi. Waktu kita berpikir kita yang kurang, ternyata ada yang lebih kurang. Aku bersyukur dah. Waktu ada yang susah, waktu kita susah, aduh Tuhan, susahnya hidupku Tuhan. Tapi waktu kita menginjili, lihat orang susah, oh iya Tuhan, ada yang lebih susah dari aku Tuhan. Aku bersyukur dah. Kita menerima kekuatan Tuhan. Makanya rahasia penjangkauan dan pemuritan ini rahasianya besar, tidak terselami. Rahasianya dahsyat. Oleh sebab itu hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara betapa dahsyatnya pelayanan ini. Karena itu hanya orang-orang yang memiliki hati hamba. Tadi kita nyanyi, akan kupikul salibku, kasih karuniamu cukuplah bagiku.
Kalau kita menyadari ada salib Kristus yang sudah menebus kita, ada kasih karunia Tuhan yang sudah terima kita, menyelamatkan kita, menghargai kita, maka kita menemukan kekuatan untuk menghidupi panggilannya. Kata ayat yang ketiga dan yang keempat, saudara, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam. Apa artinya semua ini, saudara? Artinya adalah kita memiliki hati hamba, hati yang mau taat kepada pimpinan Tuhan, hati yang mau hidup dalam panggilan Tuhan, tidak lagi mementingkan diri kita, tidak lagi memandang kepada diri kita, tidak lagi memandang kepada keterbatasan kita. Kita memiliki penyangkalan diri, bukan bergerak berdasarkan saya punya pengalaman, bukan bergerak berdasarkan apa? Saya punya uang. Bukan bergerak berdasarkan keinginan kita, kemampuan kita, cara kita, kebiasaan kita. Kenapa, saudara? Kalau kita melayani menguji berdasarkan cara saya, waktu orang itu percaya Yesus, siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan? Cara saya. Itu karena cara Pak Asta. Karena itu waktu kita menginjili, menjangkau dan memuridkan, sumbernya bukan dari diri kita, sumbernya dari Tuhan. Tujuannya, maksudnya, caranya, kekuatannya, semua dari Tuhan. Sehingga kita tidak memberikan tempat untuk iblis, untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan, untuk kita sombong, untuk kita merasa lebih baik dari orang lain. Semuanya dari Tuhan. Bukan berdasarkan cara kita, bukan berdasarkan pengalaman kita, tapi kita bergerak berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari kita lewat kebenaran firman, lewat tuntunannya. Penjangkauan pemuritan itu adalah pelayanan tanpa panggung, saudara. Tidak ada kepopulerannya, tidak ada hebat-hebatnya. Karena itu sering sekali pelayanan ini jarang diminati. Sering sekali tidak terlihat syarat. Terus yang kedua apa? Syarat dengan penyangkalan diri. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk dalam pelayanan ini, bahkan yang terjadi apa? Saudara dan saya akan menemukan ular kalajengking, serigala berbulu domba. Mengerikan, saudara. Tapi waktu kita menemukan ular dan kalajengking dalam pelayanan kita, ingat waktu Bapak Ibu merintis ladang, itu ular kalajengking itu banyak. Sama waktu kita menginjili, merintis jiwa, ada ular kalajengking yang akan kita temui, ada serigala berbulu domba yang akan kita temui. Tapi kabar baik, Tuhan bilang apa dalam firman-Nya, saudara? Kamu akan menginjak kuasa ular dan kuasa kalajengking. Ada kuasa yang Tuhan taruh dalam orang-orang yang menerima hatinya Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hati orang-orang yang menerima besi panggilannya Tuhan untuk menginjak kuasa ular dan kalajengking. Ada orang-orang yang bermuka dua. Tapi saudara, cara kita melawan mereka bukan dengan cari kalajengking lagi, atau cari ular lagi, atau menjadi ular, atau menjadi kalajengking. Tapi cara kita melawan mereka dengan apa, saudara? Dengan kita menyangkal diri. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan penyangkalan diri. Bagaimana kita bisa menyangkal diri? Saat kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan, aku milikmu. Engkau hidupku, engkau penerimaanku, engkau kasih terbesarku. Memang dalam pelayanan kita mesti mengalami semuanya itu. Supaya karena hati kita cenderung mengandalkan kekuatan kita. Lewat ada ular, lewat ada kalajengking akan mengarahkan kita, oh iya bukan kekuatanku, oh iya bukan caraku, tapi cara Tuhan. Sehingga hari demi hari kita mengalami dan membiarkan Kristus di dalam hidup kita. Sama seperti pohon, Bapak Ibu, ada satu prinsip yang aneh di dalam kita mengiring Tuhan. Seperti pohon.
Pohon itu waktunya dia berbuah belum berbuah, apa yang dilakukan oleh seorang petani? Dia membacok pohon itu, kelilingnya dia bacok, dia lukai, saudara. Dan biasanya tahun depan dia apa? Berbuah. Juga kita di dalam mengikut Tuhan juga seperti itu. Dalam pelayanan sering sekali pasti kita luka. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjadi penyembuh kita. Justru waktu kita terluka, ada buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Sehingga saudara akan berkata, Tuhan, tidak apa-apa saya diperlakukan tidak adil. Tuhan, tidak apa-apa orang ini mengecewakan saya. Karena semua ada di bawah kedaulatan Tuhan. Kalau lewat kejadian ini buah yang manis keluar dari hidupku, gak apa-apa Tuhan. Yang penting buat aku adalah berbuah dan bertambah banyak. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, dikecewakan, dilukai, dilangkahi, ingat saudara, kita memang cenderung, saya juga cenderung untuk egois dan kepingin menuntut dan marah. Tapi ingat saudara, saya mengingat kembali apa? Saya ini hanya hamba Tuhan. Saya ini adalah sampah kehidupan. Saya seharusnya mati, terbuang, terhina. Saya tidak ada harganya, tapi Engkau yang membuat aku berharga. Engkau yang menerima aku. Engkau yang menjadikan aku berharga. Saat kita menemukan identitas kita di dalam Kristus, di situ kita menemukan kekuatan untuk bangkit, untuk menginjak kuasa ular dan kuasa kalajengking. Tapi saudara, kalau kita menghadapi bukan dengan penyangkalan diri, kita hidup bukan dengan salibnya Kristus, maka apa yang terjadi? Penginjilan dan penjangkauan itu hanya sebagai aksesoris, sebagai narasi, sebagai slogan saja, tapi nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita menyadari, oh ya Tuhan, aku ini hamba. Kenapa aku marah? Kenapa aku kecewa di perlakuan seperti ini? Aku pun seharusnya udah mati, aku pun seharusnya terbuang. Tapi Tuhan mengangkat aku, Tuhan menerimaku. Aku tidak punya hak untuk diriku sendiri. Hidupku miliknya Tuhan. Tanpa sikap motivasi seperti ini, Injil akan hanya sebagai slogan, narasi, aksesoris. Kita akan sibuk dengan pengakuan manusia. Kita akan sibuk dengan nama baik kita. Kita akan sibuk dengan penerimaan. Kita akan sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita. Sedangkan Kristus hanya sebagai alat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka disinilah terjadi kekristenan yang palsu. Selfishness, egois, bukannya berbuah, tapi justru memperbanyak orang-orang yang akan terluka. John Stott menyampaikan kesalahan teologi. Yang pertama, gereja menjadi klub keagamaan, tidak pernah memenangkan jiwa dan hanya menjadi organisasi, selalu fokus ke dalam terus, seperti klub-klub lain yang hanya mementingkan anggotanya. Yang kedua, secular mission. Kalau kita menolong dan memperhatikan orang, itu sudah menginjili. Ini salah. Yang ketiga, dengan membiarkan Yesus hidup dalam diri kita, goalnya adalah supaya mereka mengenal Yesus Kristus. Kita sering berdoa untuk bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan sudah menjawab doa kita. Dia selalu ingin memakai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Jadi soal menginjili dan soal memuridkan bukan soal kemampuan kita, tapi mau nggak kita taat kepada panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya mengutus mereka berdua-dua? Artinya di dalam kita menjalani panggilan kita untuk menjangkau dan memuridkan, itu selalu harus ada orang yang menjadi teman kita bersekutu.
ada teman kita untuk sharing, ya. Jadi pelayanan penginjilan itu bukan pekerjaan satu orang. Kalau hanya beberapa orang yang melayani yang menginjili, menjangkau, memuridkan, nah itu akan menjadikan ketimpangan. Tapi kalau semua bersinergi, menjangkau dan memuridkan, ini akan menjadi kesatuan yang luar biasa. Nah, kenapa kita perlu berdua-dua? Ada mentor kita, ada yang kita mentoring. Karena pelayanan penginjilan penjangkauan ini adalah pekerjaan tim, bukan pekerjaan 1-2 orang. Lalu lewat ada tim, kita tahu apakah kita melayani dengan penyangkalan diri, apakah kita melayani dengan hati hamba, atau dengan kekuatan kita, atau dengan kesombongan kita. Karena saudara, melayani tanpa salib, tanpa penyangkalan, akan mengantarkan kita kepada dosa yang baru. Dosa yang baru itu apa? Kesombongan. Kita akan menjadi orang yang jatuh dalam sindrom better than. Kita akan jatuh dalam dosa mental jasa. Oh, karena saya banyak orang gereja ini jadi percaya. Jadi sombong, merasa berjasa. Kalau orang pun bisa percaya kepada Tuhan, kalau kita punya pengenalan akan identitas kita, itu bukan karena kita, tapi karena Kristus. Karena kasih karunia-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Ya, memang kecenderungannya saudara, kecenderungan kita sejak jatuh ke dalam dosa, kita cenderung untuk mengatur, kepingin mengatur diri kita, kepingin mengatur segala sesuatu. Itu sebenarnya adalah akibat dari dosa. Manusia kepingin menjadi Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mau jadi manusia? Karena manusia kepingin jadi Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menyadarkan kita bahwa kita bukan Tuhan, Dia adalah Tuhan. Kalau kita melayani, menjangkau, memuridkan, harus ada tim. Tim itu akan menolong kita, menuntun kita kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita di keluarga, sharing dengan suami istri, bagaimana lewat pergumulan kita, lewat apa yang kita kerjakan, si A, si B merasakan kasih Kristus. Perlu sharing. Kalau saudara seorang anak, sharing dengan orang tua. Kalau saudara punya sahabat yang lebih rohani dengan saudara, sharing dengan saudara sahabat rohani. Kalau saudara punya kakak rohani, bapak rohani, sharing dengan mereka untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir Bapak Ibu, senang ya, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah jadilah apa Bapak Ibu? Salom. Apa arti kata salom? Ya, di ayat 5 dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu apa? Damai sejahtera bagi rumah ini. Arti kata damai sejahtera adalah salom, itu artinya adalah peace be with you. Damai sejahtera bersamamu. Bagaimana kita bisa menjadi salom? Tadi dikatakan di ayat tadi katakan apa? Katakanlah salom. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Satu pintunya lewat sapa, lewat senyum, lewat sapa. Coba senyum dulu sama samping kiri dan kanannya. Iya. Senyum bayar nggak Bapak Ibu? Senyum bayar nggak? Nggak bayar kan? Apa ada orang yang senyum kleng 50.000 hilang di kantongnya gitu? Nggak ada. Senyum itu adalah pintu untuk kita masuk ke dalam kehidupan seseorang. Tapi jangan senyum-senyum saja ya Pak Hakim ya. Nanti bingung Bu Merisa. Senyum. Sapa. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Kalau saya biasa jalan di alun-alun, kalau saya jalan, Pak, selamat pagi. Kalau dia menyambutnya baik, saya langsung duduk dekat. Pak, dari mana? Ujung-ujungnya Injil masuk. Ujung-ujungnya pemberitaan Injil dinyatakan, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah senyum, tegang terus gitu ya, kayak masalah kita yang paling gede di dunia ini. Orang mau dekat gitu, apa ya salahku ya? Apa aku tadi kurang parfum atau gimana gitu ya? Jadi gelisah, jadi orang tanda tanya, jadi orang bertanya-tanya dalam hatinya.
Tapi kalau saudara senyum, sapa gitu ya, saudara punya peluang, tahu hidupnya. Kalau tahu hidupnya, saudara tahu apa yang saudara bisa doakan untuk orang itu. Maka kita ada 3 langkah di dalam dalam pergerakan pelipat gandaan kita. Yang pertama adalah doa. Doakan, milikilah 1 orang PIP yang setia saudara doakan tiap hari. Siapa itu PIP? Orang yang sedang ada dalam krisis, orang yang belum percaya tentunya, orang yang sedang gak bisa senyum, orang yang sedang sering melamun dalam hidupnya. Jadikan dia PIP. Doakan tiap hari. Mulai senyum, sapa dengan tulus, tanya kabarnya, dengarkan dia cerita. Berbagilah berkat. Kalau belum bisa berbagi materi, berbagilah pengalaman dengan mereka. Aku juga dulu pernah seperti kamu dikecewakan. Aku juga pernah dulu seperti kamu dibohongin. Tapi ada satu pribadi yang menyembuhkan aku. Yesus. Kamu mau gak kenal pribadi itu? Masuk Injilnya saudara. Jadi pekerjaan pelayanan penginjilan ini bukan susah kalau kita mau menyangkal diri, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mengunjungi. Kalau kita belum bisa mengundang dia untuk datang di ibadah, kita bisa datang bersama dengan tim PI, dengan saudara seiman. Ajak bergabung dalam komunitas, ajak ikut kelas penerimaan Yesus. Ya, kalau mereka belum bisa, terlalu berat kaki mereka untuk melangkah ke gereja, mereka bisa hadir di komunitas-komunitas kita yang lebih dekat dengan mereka, sehingga memungkinkan untuk mereka mendengar Injil. Inilah saudara panggilan Tuhan buat kita, agar kita menjadi jemaat yang berbuah dan bertambah banyak. Ini adalah proyek terbesar. Mungkin selama ini menjadi hal yang terbelakang, hal nomor 2, nomor 3. Tapi sejak Tuhan Yesus memanggil kita menjadi anak-anaknya, ini adalah tanggung jawab, kesempatan, adalah panggilan yang besar buat kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita membiarkan Roh Kudus saat ini berbicara kepada kita. Mari buka hatimu. Mari merespon kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan menemukan kita, waktu kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan tidak akan tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak teman-temanmu. Tapi satu pertanyaan pasti Tuhan ajukan kepada kita adalah berapa jiwa yang kau memenangkan dalam hidup? Berapa orang yang sudah merasakan menikmati buah kebenaran lewat ini? Waktu Tuhan menemukan kita, waktu kita masuk ke dalam rumah Bapa, Tuhan akan bertanya, berapa jiwa yang sudah kamu menangkan di dalam hidup? Siapkah kita akan pertanyaan itu? Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita sibuk dengan kesibukan rutinitas yang sepertinya rohani, yang sepertinya baik, tapi tidak pernah menyentuh sasaran yang utama. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada panggilan yang utama. Tuhan, aku mau kembali kepada panggilan yang sejak semula. Tuhan, aku mau menjalankan panggilan-Mu dalam hidupku. Tahun ini aku rindu minimal 1 orang mendengar Injil. Bahkan kalau Tuhan izinkan, dia boleh menjadi bagian dalam pelayanan kami di gereja ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap hati yang merespon kebenaran firman, yang menerima panggilan sorgawi, yang mau terlibat dalam proyek yang terbesar yang pernah ada di dunia ini, sehingga hidup kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Ajar kami segala rencana, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajar kami Tuhan, kami mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita serukan dengan kesungguhan hati kita. Bila jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapa. Bapakku, akan segala rancangan, oh Tuhan, Tuhanku. Kau sungguh heran, perbuatan-Mu ajaib, oh Kau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Oh
hadirat Tuhan hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, mari tangkap hati Tuhan. Mungkin selama ini saudara belum bisa memberitakan Injil, tapi maukah saudara menjadi orang yang memberkati, menjadi salom, memberikan senyum, sapa kepada siapa saja, menjadi berkat. Mungkin saudara belum bisa menjadi berkat, tapi maukah saudara untuk setia mendoakan mereka? Karena waktu saudara mendoakan, Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan memampukan untuk menjadi pembawa damai. Dan akhirnya saudara pun akan dimampukan untuk memberitakan Injil. Beberapa tahun yang lalu saya teringat akan seorang Pak RT. Dan dia akhirnya ke gereja karena hanya lewat sapaan saja. Kenapa Bapak ke gereja? Karena aku disapa dan diajak ke gereja. Lewat sapaan Tuhan bekerja. Lewat senyum yang tulus Tuhan bekerja. Biar gereja kita, keluarga kita dipenuhi oleh senyuman, sapaan yang hangat. Dan biarlah Kristus, rohnya yang akan menyanggupkan kita. Engkau sanggup meladakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Serukan, bukan kesanggupanku Tuhan, tapi Engkau yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku yes, menurut kehendak terjadilah. Dengan iman kami memproklamasikan jemaat Gereja Baptis Babaton adalah gereja yang tertuju kepada panggilan Tuhan yang utama, kepada amanat agung Tuhan. Mulai hari ini kami adalah jemaat yang fokus menjangkau dan memuridkan. Segala kuasa, intimidasi, pekerjaan si iblis yang mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami tolak, kami patahkan. Kau berikan kami hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau belajar, hati yang mau bergerak bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Pimpinlah, kuasailah, bekerjalah lewat gerejamu Tuhan, supaya banyak orang-orang yang akan mengalami kekuatan Injil di gereja ini dan mengalami kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu sepanjang minggu ini ada dalam pemeliharaan, pembelaan, penyertaan Tuhan. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari kelemahan tubuh, jauh daripada kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa Kristus yang memerdekakan, kuasa Kristus yang memulihkan keluarga Kristus, kekuatan dari Kristus yang bekerja terus memerdekakan setiap umat. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, harmonis, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan antara anak dan orang tua semakin hari semakin indah. Pekerjaan umat-Mu Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan memberkati lewat setiap apa yang digumulkan oleh jemaat-Mu, justru buah yang manis, buah yang indah akan dirasakan oleh banyak orang. Mulai hari ini senyum sapa kami boleh dirasakan, dilihat, dan diterima oleh banyak orang, dan mereka diberkati lewat kehidupan kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami Bapa, karena Engkaulah sumber segala yang baik dalam hidup kami, karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah sukacita kami, karena Engkaulah kesembuhan dan pemulihan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini hidup kami disertai, dibela, dilindungi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan senang dengan kesetiaan-Mu. Biar setiap pujian pengagungan kita menyenangkan hati Tuhan, dan lebih daripada itu,
hidup kita adalah persembahan yang sesungguhnya. Mari bawa seluruh hidupmu, tengadahkan tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus yang menjadi sumber segala yang baik, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dari sorgawi mengalir, memenuhi seluruh kehidupan. Pulanglah dalam pimpinan, pulanglah dalam penyertaannya, pulanglah dalam pertolongannya. Rohnya yang melingkupi menyertai kita, yang memampukan kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Karena Dia yang berjanji, Dia nyata di setiap langkah kita, dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, bersantai sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.